2. Setelah itu ada apa lagi? Daya. Daya sama dengan P sama dengan W bagi T. Atau W sama dengan P kali T. Untuk mencari usaha dari daya tersebut. Paham ya? Nah, kemudian kita lihat ini soalnya ya. Ini masih gampang ini ya. Sebuah kelapa memiliki massa 2 kg dengan 20 meter. Percepatan gravitasi itu G-nya 10, maka EP-nya adalah M kali G kali H. 2 kali 10 kali 20, 400 Joule. Paham ya? Alasan Nabila ini. Paham ya? Mantap. Dari kinetik, EK sama dengan setengah mv kuadrat. Ini masih sama ya, kalau ada satuannya dalam gram, jadikan kilogram dulu. Kebetulan ini udah kilogram, EK sama dengan setengah mv kuadrat. M-nya 900, V-nya 25, jadi 25 kuadrat. Jadinya setengah 500, 250 dikali 625. Dengan 156, 250 Joule. Ini untuk EK-nya. Ya. Nah, energi mekanik. M sama dengan EK tambah EP. Ya. Berarti EK tambah EP itu energi mekanik ya. Contohnya, suatu bola dengan massa 0,6 kg berarti M-nya kan. Jadi kita tahu M-nya. Ya, M-nya 0,6 kg ya. Kita tahu M-nya 6 kg. Terus berada pada ketinggian H-nya 4 meter dari sana, melaju dengan kecepatan V, yaitu 20 meter per second. Tentukan energi mekanik. Berarti EP tambah EK energi mekanik itu ya. MGH ditambah setengah mv kuadrat. Ngerti gak Jahra? Jahra ngerti ya? Ngerti, Pak. Pak, ini nomor satu ya, Pak. Sorry, tadi saya nge-lag mati lampu, Pak. Oh, nomor satu ini di atas ya. Oh, itu nomor berapa, Pak? Nomor satu, terus ini nomor dua, ini nomor tiga nih. Oke. Ya, soal-soalnya ya. Nah, sekarang kamu lihat lagi nih. Berarti ini ya. Nah, kan rumusnya MGH ditambah setengah mv kuadrat. M-nya itu 0,6 dikali G-nya 10, H-nya 4. Setengah mv kuadrat, setengah dikali 0,6 kali 20 kuadrat. Kalau kuadrat itu 400. 400 bagi 2, 200. Kalau 0,6, 120. 0,6 kali 10, 6. 6 kali 4, 24. Ditambahin jadinya 144. Paham ya? Untuk M-nya ini masih muda ya. Nah, terus ini. Tentukan massa benda yang bergerak dengan kecepatan 4 meter per second. Berarti diketahui V-nya 4 meter per second. Dan ketinggiannya hanya ini 1,2 meter. Dengan energi keluaran sebesar 70 Joule. Oke, berarti E-nya ini 70 Joule. Nah, kenapa di sini rumusnya pakai EM? Karena di sini ada kecepatan dan juga ada ketinggian. Di mana kombinasi antara kecepatan dan ketinggian itu menghasilkan energi mekanik. Jadi kan di energi mekanik itu ada MGH dan juga ada setengah mv kuadrat. Ya, maka ATM-nya 70 dan 70. Ini MGH, M-nya dikeluarin ya. M buka kurung G kali H tambah setengah V kuadrat. Karena M-nya sudah dikeluarkan. Ya. Nah, kemudian, gitu. Di situ
masukin 70 sama dengan M dikali H 10 kali 1,2 tambah setengah 4 kuadrat. 4 kuadrat 16 bagi 28, 12 tambah 8, 20. Berarti 20 M sama dengan 70. Artinya M-nya sama dengan 3,5. Paham ya, Nabila Zahra Salsa. Nah, gitu ya. Zahra, aman nggak? Aman, Pak. Oke. Terus usaha di sini, usaha sama dengan W sama dengan F kali S. F-nya gaya, S-nya perpindahan. Oke. Nah, diketahui M-nya 50, F-nya 20 Newton. Usaha yang bekerja pada lemari jika lemari berpindah sejauh 25 meter, berarti usaha sama dengan M kali S. F-nya 20, S-nya 25. 20 kali 25, 500. 500 Joule. Oke, masih mudah ini ya. Nah, sedangkan energi aliran air itu rumusnya hmm, energi aliran air itu Nomor 5 dong, Pak. Hah? Nomor 5 tadi atas. Mana ini? Atas. Ini. Iya. Iya, bentar. W sama dengan F kali S rumusnya ya. Itu 20 kali 25. Simpel ini ya. Nah, terus energi aliran air rumusnya apa? Ini massa jenis dikali volume air dikali G dikali H. Ya, kalau misalnya daya aliran air itu rumusnya ini. Nih, ya. Daya sama dengan efisiensi dikali rho kali Q kali G kali H. Ya. Jadi daya sama dengan efisiensi dikali rho dikali Q kali G kali H. Nah, daya ini bisa dituliskan dengan apa tadi? P sama dengan W per T kan? W per T, oke. Nah, kemudian apa lagi? Oh, tadi yang nomor 5 tuh W sama dengan F kali H. F kali S. Oh, F kali S. F kali S, S-nya itu perpindahan ya. Kalau H itu ketinggian. Biasanya H-nya itu digunakan pada energi potensial. Kalau usaha itu dia perpindahan ataupun jarak ya. Nah, yang ini. Oh, jadi keterangan dulu. Ini lambang efisiensi, namanya efisiensi. Efisiensi biasanya dalam persen. Q-nya ini debit. Debit itu apa? Atau laju air, laju aliran, ya, meter kubik per detik, meter kubik per sekon. Terus rho-nya ini massa jenis. Nah, sekarang ini sebuah pembangkit listrik tenaga air menggunakan air terjun dari ketinggian 80 meter, berarti hanya 80. Kemudian apalagi dengan laju aliran air itu sama seperti debit Q. Q sama dengan 500 kg per sekon. Efisiensinya berapa? 60% kan? Nah, besar energi per second-nya, energi per second ini sama dengan daya. Ya, energi per second sama dengan daya. Kenapa? Tadi rumus dayanya itu kan apa? W bagi T kan? Sebenarnya W bagi T artinya apa? Energi tiap second atau energi per second. Paham oke ya? Nah, maka P sama dengan efisiensinya 60% dikali rho, rho-nya itu 1000 dikali Q, Q-nya berapa? 500, G-nya 10, H-nya 80.
Paham ya? K ini bisa dicoret aja 60%, 60 per 100. Ini jadinya berapa tuh? P-nya adalah 240 juta watt. Kayaknya ya. Nanti kan jangan bila jarak salah. Ada pertanyaan dulu nggak? Betul, Pak. Itu 40 berapa, Pak? Hah? 40. Oh, 40 per 100 kali 42, 3, 4, 5, 6, 7 400 juta. juta. Soalnya kan ada berapa tuh? 7 ya? Iya. Ada 8 ya? Ada 9 nih. Ada 7 tuh. Hmm. Jadi di sini sama dengan 240 juta ya. Kan coret nolnya, coret tinggal berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 3, 4, 5, 6. Oh, tadi Iya. coretnya 1 ini harusnya ya. Coretnya, oh nggak bisa 3 ya, Pak? Enggak. 60. Kan 2 ini kan. Jadinya nolnya berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 sama kan? Jadi 240 juta. Nah, bila ada kerja belum ini? Udah ini benar. Eh, aku jawabnya 240.000 soalnya tadi apa namanya kan ada volume itu kan. Volume itu pakai rumus M per eh, ro eh M Hmm. per Pro per M. M per P. M pro, M pro. Oh iya, M per ro maksudnya. M-nya berapa emang? Hasilnya volumenya itu 0,5. Tadi nanya sama guru fisika gitu sih Pak di kelas. Sebenarnya karena ada efisiensinya nggak? Eh, Jawaban akhirnya 240.000, tapi volumenya itu yang beda aja sih. Sebenarnya caranya sama, volume itu eh saya jawabnya 0,5. Volume. Enggak. Terus kalau kayak gini, emang masanya ada ya? Nggak ada kan? Maksudnya itu yang 500 kg kg per Oh, second itu. hmm. Oleh itu, ya, kg per second. Kalau coba kita pakai yang rumus satu lagi. Ini kan langsung rumus instannya kayak gini ya. Rho V GH ya. Di sana nih. Nah, jadi rumusnya di sini. Rho V GH. Coba kalau kita pakai rumus ini aja ya. Ini jawabannya beda ya, Pak? Hmm? Jawabannya coba kita lihat ya. Nah, jangan lupa nanti kalau ada efisiensinya ini dikali efisiensinya ya. Nah, coba ini kan sama dengan diketahui ketinggiannya H-nya 10 meter. Laju air 500 kg per second. Artinya ini masanya. Efisiensinya 60%. 0,6. Besar energi per second. Oke. Energi ini kan berarti energi per second bisa E per T gitu kan.
Dimana rumus E-nya ini apa tadi? Ditanya itu kan energi per second artinya apa? E per T. Jawab. Kan E-nya ini rho kali V kali G kali H. Nah, kali efisiensi tadi kan. Maka rho-nya berapa tuh? Rho air kan, massa jenis air 1000 kilogram per meter kubik. Nah, volumenya berapa? Volumenya sama dengan M per rho. Nah, kan rho sama dengan M per V kan, maka volume sama dengan M bagi rho. M-nya berapa di sini? 500 ya. Rho-nya berapa? 1000. V sama dengan 0,5 meter kubik. Ya. Nah, tadi sama dengan 0,5, V-nya berapa? Volumenya berapa tadi tuh? Oh, 0,5, sorry, 1000 0,5. G-nya 10, H-nya 40, efisiensinya 60%. Coba ya, ini kan kalau dikaliin 0,5 kali 10, 5. 5 kali 80, 4. 400. 5 kali 80, 400 dikali 60 per 100. Sama dengan berarti ini bisa dicoret 4 kali 6, 24, 20, 24.000 ya. 24.000. Ini cara itunya. 4 kali 60, 240 dikali 1000, jadi berapa? 240.000 watt per second. Jadi jawabannya 240.000 ternyata ini kelebihan nolnya. Ini nih, yang ini aja ya berarti ya. Gimana, ada pertanyaan lu gak? Salsa Nabila Jahat. So far gak ada, Pak. Ini ngerti. Salsa ngerti gak ini? lebih sih. Cuman tadi tuh salah. Tadi tuh kelebihan nolnya di 10 ya, Soso. Tadi itu nggak dibagi 1000 dulu karena kan mencari volumenya harusnya. Eh, 500 bagi 1000. Nah, ini aja rumusnya. apa saya mau catat dulu. Oke. Nabila ngerti ya? Udah ngerti, Pak? Energi sebanyak Q-nya 1500 kalori. Dan kalori jenis air 1 kalori per meter Celsius. Berapakah suhu air? Berarti nggak usah dijadikan kilogram kalau gitu ya. Ini kan gram semua. Kitanya itu adalah T2. Rumusnya apa tadi? Q sama dengan MC delta T kan. Q-nya 1500, M-nya 300 gram. C airnya 1, delta T-nya itu. Cari delta T-nya dulu kan. Nah, kenapa? Karena nanti delta T itu apa? T2 dikurang T1.
Yang mau kita cari itu adalah T2 nih. Disitunya udah ada. Berarti 1500 sama dengan 300 delta T. Delta T-nya berapa? 5. Ya, oke. Terus gimana lagi nih? Jarak. Rumus delta T apa jarak delta T? Dikurang T2 kurang T1 kan? ya. T2 dikurang 24. T2-nya apa? 5 tambah 24. T2 sama dengan 29. Kamu kan? Ketahui masanya 1 kilogram. Suhu awalnya T1 30. Q-nya itu 6000 Joule. C-nya itu Cl logamnya 600. Ditanya apa? T2. Jawab. Q sama dengan M C delta T. Aja kan ini kan 6000 sama dengan M-nya 1, C-nya itu C. Logamnya 800 delta T. Ya. Jadi berapa tuh? Oh, suhu awalnya 30 ya. Yang ini 30. Jauh ini. 6000 sama dengan 800 delta T. 800 delta T sama dengan 6000. Sorry, delta T aja langsung kan. 6000 bagi 800. Berapa tuh? Dengan berapa? 60 bagi 8. Berapa Nabila? Rasa. Oh, 7,5. Berarti ini 7,5. 75 berarti ya. 7,5, sorry. Nah, delta T-nya berapa? T salah T. T2 kurang T1 kan. Delta 7,5 sama dengan T2 dikurang T1. T1 30. Nah, kalau pindah ruas 7,5 ditambah 30 sama dengan T2. Ya. Tuh. Maka T2-nya berapa? 7,5 tambah 30. 37,5 derajat Celcius. Gitu. Paham nggak nih jarak salsa Nabila? Paham, Pak. Paham ya? Nah, nih. Diketahui apa nih? Tegangan. Banyak banget energinya. Diketahui tegangannya berapa tuh? V. V-nya berapa nih?
Hmm. Coba diketahui. Apa tegangan? Jadi simbolnya V 110 volt. Kemudian dialiri arus listrik I 2 ampere. Tanya apa? Waktu yang dibutuhkan sampai open mengalir lagi sebesar 528 joule. IW sebenarnya 528 kilojoule. Kalau jadikan joule 528.000 joule. Ini apa? T waktu. Ya. W sebenarnya apa rumusnya? Fit P kali T. Ya. Berarti W-nya berapa? 528.000. V-nya 110 dikali I-nya 2 dikali T. Paham nggak di jarak? Salsa Nabila. Paham, Pak. Ya tadi kan sebenarnya rumusnya fit P kali T kan. Nah setelah itu jadinya berapa? Coret-coret nanti 2.800 sama dengan 22 T. T-nya berapa? 5.800 bagi 22. Paham ya? Berapa tuh? 528 kosong dibagi 22. 2.400 ton. Paham ya? Selasa jangan tidak paham ya. Oke, mantap. Nah, nomor berikutnya. Perubahan energi potensial. Nah, ini ya coba ya. Nah, ini pakai rumus gaya listrik ya tadi ya. Tapi yang terakhir jawaban akhirnya berapa, Pak? Hmm? Yang terakhir tadi nomor 9 itu jawaban akhirnya. Ini ya Iya. 2.400 ton. Gitu ya. Jarang tapi kan Nabila. Oke, Pak, ngerti. Nah, perubahan energi potensial terhadap waktu kaki per R ya. Sama dengan kaki 1 Q2 per R. Tuh. Ya.
Nah, katanya apa? Apabila jarak dibuat menjadi 8, dua muatan A dan B masing-masing Q1-nya 4 dan Q2 min 6. Jarak 4 cm. Apabila jarak dibuat menjadi 8, ya, maka perubahan energi terhadap kedudukan awal, perubahan energi doang ini ya. Hmm. Hmm. Berarti karena dia hubungannya sama jarak doang gitu kan. Ya, berarti kan E sama dengan, nih, lihat aja nih, E sama R berbanding apa? Berbanding terbalik. Ya, 1/R kan, E-nya itu berbanding terbalik dengan 1/R. Ya, tadi R-nya itu jarak. Ya. Perubahan energi pasal terhadap waktu berarti E1/E2 sama dengan R2/R1. Ya, berarti ini E/E2, R2-nya berapa? 8, R1-nya 4. Berarti ini sama dengan berapa? 8 bagi 4, 2. E/E2 sama dengan 2/1. Nah, maka ini kan satu nih ya. Satu gitu ya. Tuh. Perubahan energi terhadap kedudukan awal kan E1/E2 sama dengan 2/1. Tapi kalau E2/R1 sama dengan 1/2. Nah, berarti perubahan energi terhadap kedudukan awalnya berapa? 1/2 ya. Ya, kedudukan awal sama dengan 1/2. Nanti nggak Nabila, salah saja. Jadi Q-nya itu kan sama sebenarnya, yang beda jaraknya doang di sini. Maka dari sini muncullah rumus yang ini nih, rumus perbandingan terbalik. Kamu nggak salah jarak? Jarak paham nggak? Sasa ngerti, Nabila ngerti ini ya. Ngerti, Pak? Oke. Lanjut ya. Energi kapasitas tegangan listrik. Nah, ini ya. Ini aja deh ya. Tadi diketahui apa? Sebuah kapasitor mampu kapasitasnya 0,8 mikrofarad. Ya, 0,8 mikrofarad. Terus yang dimodel sebuah baterai berkapasitas 20 volt. Berarti V-nya 20 volt. Terus energi maksimum kitanya itu adalah E-nya. Nah, ini ya. 0,8 mikrofarad. Nah, 1 mikrofarad itu sebenarnya berapa? 10 pangkat min 6.
Ya kalau farad ya. Tadi 0,8 mikrofarad sebenarnya berapa? 0,8 kali 10 pangkat min 6. Itu berapa? 8 kali 10 pangkat min 7. Lihat tuh. Berarti E-nya ini sebenarnya setengah CP kuadrat. Tuh. Sebenarnya C-nya berapa tadi? Dijadikan meter kan? 8 kali 10 pangkat min 7. I-nya, tegangannya itu 20 watt. I kuadrat berarti 20 kali kuadrat. 84 kali 10 pangkat min 7. 20 kuadrat sama dengan 400. Ya nggak? Jadi berapa tuh E-nya tuh? 4 kali 4 berapa? 16 kan? Berarti 16.000 kali 16.000 kali 10 pangkat min 7. Atau 1,6 dikali 10 pangkat min 4 Joule. Satu koma enam kan jadi itu berapa tuh? Berarti 16.000 kali 10 min 7 itu ya? 1, 2, 3. Ya 1,6 kali 10 min 4 ya benar. Paham nggak sampai sini? Ya kalau sana bilang paham nggak? Pak, maaf mau nanya kalau misalnya yang 0,8 itu harus diubah jadi 10 pangkat min 7 atau tetap 0,8 aja? 8 kali 10 pangkat min 7 ya harus jadikan satuan SI. Kalau misalkan nggak diganti, jawabannya beda atau sama, Pak? Jawabannya nanti beda tapi angkanya sama. Dinyatakan dalam mikrojoule gitu satuannya. Ya, kan di sini satuannya apa nih? Harusnya ada satuannya ya. Ini volt, ini farad. Jadi kalau di 1 mikrofaradnya itu 10 pangkat berarti min 6 farad. Jawabannya sama, cuman satuannya beda ya. Nah, berarti kan kalau misalnya mau kayak gitu, yang biasanya simpel-simpel aja, E-nya setengah kali C-nya berapa? 0,8 gitu ya. 0,8 dikali pi kuadrat 20 kuadrat. Ya, kan? Setengah kali 0,8 berapa? 0,4 dikali 400. Sama dengan 200, 40 kali 4 berapa? 160 Joule. Paham ya? Ini kan 1,6 kali 10 pangkat 3. Sip. Jadi ini satuannya masih mikrojoule. Nah ini. Bisa joule, mikrojoule. Mikrojoule ya. Dapatnya lu gak salah sana bila jarak. Ini kalau dalam mikrojoule, ini kalau dalam contoh SI-nya nih. Dalam joule-nya gitu. Ya bila paham gak? Jarak sasa. Paham gak sasa? Oke. Dalam sirup kan dapat nih banyak lubangnya segini.
Kemudian H-nya itu 0,63 kali 10 pangkat min 34. Udah tetapan ya. Kemudian 3 kali 10 pangkat 8 ini memang nggak diketahui soal. Biasanya itu adalah kecepatan cahaya. Nilainya 9 kali, ya. Nilainya itu adalah berapa kecepatan cahaya? 3 kali 10 pangkat 8. Ya. Nah, berarti berapa nih? Sama dengan 0,63 kali 3 per 7 kali berapa tuh? 3 kali 10 pangkat berapa? Ini kan 8 sama pangkat min 7 kan jadi 15. 34 tambah 15 berapa? 19. Ngerti gak? Salsa. Nabila jarak ngerti ya? Nah, E-nya sama dengan ini nggak usah nih. Ayo, tapi oke. Min 34 tambah 8 jadi min 26 ya. Min 26 ditambah 7 min 19, bener ya? Maka E-nya berapa kamu kaliin? 6,63 dikali 3 dengan dibagi 7. 2,84. 2,84 kali 10 pangkat min 19. Oke. Kamu gak Nabila salsa jarak? Nah, yang benar 3000. 3000 Armstrong sama dengan 3000 kali 10 pangkat min 10. Kan 1 Armstrong 10 min 10 tadi kan? Dengan 3 kali 10 pangkat min 7. Berapa? Ya. Kemudian, sama kayak tadi kan, ini sama dengan H kali C per lambda. H-nya 0,3 kali 10 pangkat min 34. C-nya 3 kali 10 pangkat 8. Ini 3 kali 10 pangkat min 7 kan? Lambdanya kan? Nah, ini bisa kamu coret 3-nya. Jadi, sama dengan 6,63 kali 10 pangkat min 34. 8 sama min 7 kan 15 kan? 10 pangkat 15. 6,63 dikali 10 pangkat min 19 kayaknya. Kamu oke? Ketiga, jarak salsa Nabila. Mau tanya dulu gak yang ini? Jarak salsa. Nabila ngerti? Lumayan, Pak. Nah, ini MC kuadrat. Bentar, Pak, mau nyatet dulu yang Oke, tadi. sip. Terus, nih, ada ya. Katanya M-nya 1 gram massa. 1 gram jadikan kilogram, kan 10 pangkat min 3. Itu ya, salah saja Anda bilang 10 pangkat min 3. Terus, apa lagi? Yang ditanya itu volume. Ya, volume ya. Nah, volumenya. Nah, berarti kamu cari nih rumus energi yang ada hubungannya dengan ketinggian. Berarti rumus
Energi apa aja? Salah saja. Energi potensial. Ya nggak? Yang ada ketinggiannya. Paham ya? Nah, terus habis itu kan MP sama dengan M kali G kali H sama dengan MC kuadrat. Nah, kenapa M yang ini nggak boleh dicoret? Karena beda ya. Di sini kan air nih, ketinggian air kan. Maka M-nya ini kamu ganti dengan apa? Rho kali Pi. Nanti ya, salah saja Nabila. Rho kali Pi, Rho air itu tetap 1000 × 10⁻³ kilogram per meter kubik. Paham nggak, Salsa? Paham ya? Kan 10⁻³ dikali volume, dikali G-nya 10 gravitasi, dikali 10⁻³. Nah, maka ini kalau ditambahin, 3 tambah 1, 6. 3 tambah 1, 4, 4 tambah 3, 7. Jadi 10⁻7 volume. Sama dengan 9 kali 10⁻13. Paham ya? Soal sejarah Nabila. Tadi 10⁻7 Pi sama dengan 9 kali 10⁻13. Terus 9 kali 10⁻13 dibagi 10⁻7. Terus 9 kali 10⁻6. Pakai rumus perubahan kinetik delta EK. Delta EK-nya ini sama dengan berapa? EK1 kurang EK2. Ini setengah M 1 kuadrat kurang setengah M kali V2 kuadrat. Ya nggak? Tuh. Itu berarti kan setengah M-nya masukin 1 kuadrat kurang V2 kuadrat. Gitu. Paham nggak soal sejarah Nabila? Kan yang diketahuinya apa aja tuh? M-nya 4 kg, bahan awal P1 10 meter per second. Ya, V2-nya berapa tuh? 5 meter per second. Ditanya delta EK. Jawab. Udah ada tuh ya, berarti setengah dikali M-nya 4, P1-nya 10 kuadrat, kurang 5 kuadrat. Paham ya? Ini berapa jawabannya? EK-nya sama dengan setengah kali 4, 2. 2 kali 10 kuadrat, kurang 5 kuadrat. 100 kurang 25. 2 kali 75. Dengan 150. Nah, kalau naik atau turun gimana nih? Ya, berarti perbandingannya sama yang ini. Setengah M B1 kuadrat. Ya. Tuh. Dengan kecepatan awalnya 10. Berarti EK-nya berapa? Setengah kali 4 kali 10 kuadrat kan? 200 Joule. Ya kan? Tuh. Nah, berarti masanya 4 kg, kecepatan awalnya 10. Dan kecepatan akhirnya itu 5 meter per second. Benar, harusnya 10 kuadrat. Ya benar. Nah, sekarang masalahnya 150 Joule ini naik atau turun?
ya. Kalau misalnya dia biasa nih, pakai ini doang, setengah M pi kuadrat, setengah kali 4 kali pi kuadrat berapa? 100 ya. Oke. 4 bagi 2, 2. 2 kali 100, 200 kan? Ya nggak? 200 berarti dibandingkan 150, naik atau turun? Hmm? Turun, Mbak. Turun ya, berarti kan dari 200 ke 150 Joule. Berarti turun. Turun 150 Joule. Paham nggak nih? Ya, ada salah Nabila. Hmm? Ini kan berarti tinggal dimasukin ke rumus aja ya. Hmm. Ya, kita bahas rumusnya yang mana tuh ya? Tadi, nah ini ya. Nah, coba. Belum dikasih tahu kan, Pak? Hmm? Volumenya belum dikasih tahu kan? Ini air mengalir 10 meter kubik kan? Iya. 10,3 kali 10,3 ya nggak? G-nya 10, H-nya 20 kali berapa tuh? 55% kan? 100 ya nggak? Ya nggak cara salah. Nabila juga gitu tadi ya. Nah, kita coret nolnya nih. Coret gitu kan. Nah, berarti 55 kali 2 berapa? 110 dikali 10,6. Kan 3 tambah 3, 6 kan? Ya nggak jarak salah Nabila. Berarti ini apa? 110 kali 10,6 watt ya. Dibagi 1000. Hmm? Oh, ditanya dalam kilowatt. Berarti kalau dalam kilowatt berapa? Dibagi 10,3 ya. Berarti 110 kali 10,6 kali 10,3 kW kilowatt atau 110 kali 10,3 kilowatt. Tuh, ini jawabannya 110 kali 10,3 kilowatt ya. Berarti rho kali V benar. Ingat aja rho-nya itu selalu 10,3, V-nya juga sama, 10,3, G-nya 10, hanya 2 meter dikali efisiensi. Nolnya 2 coret, terus 10. Ya, benar. Jarak ketemu gak tadi, Selsa? Nah, bilang ketemu gak tadi? Bapak jadi 1100 ya? Satu-satu bilang 110.000 berarti. Pak, itu T-nya dapat dari mana sih, Pak? Hah? T-nya dapat dari mana?
Saya Nih, PVJH udah dapat 110. kayaknya ini dia nih setiap detik. Jadi setiap detik itu digunain buat volume juga, digunain buat row juga. Iya, pokoknya setiap detik itu 1 detik. Kan dibagi satu nggak ngaruh kan? Ya nggak? Oh, kalau soalnya tiap 10 detik atau tiap lima Nah, belas dibagi detik. 10. Oh, Salah satu aja yang diantara ini nih, tapi volumenya tetap angka tetap setiap 10 detik itu. volumenya. Ini. Iya, misalnya kan kalau itu kan sama gara-gara setiap detik, jadi nggak ada yang beda. Hmm. Ya, Kalau dibagi misal, 10. Dibagi 10. kalau misalnya bagi 10 tiap 10 detik. Oh, Ini kan perkalian nih, oh, jarak. Kalau dibagi 10 terserah mau dicoret yang mana aja. Dia mainin angkanya sama juga boleh coret gitu. oke, Pak. Nanti ya. Ya, Soalnya ngerti nggak? Tadi jarak Nabila gini nggak jawabannya? Aku Apa? jawabnya 1100. Dari mana tuh? Kan row-nya itu 1000 kan? Oh, Pi-nya, perlu dibagi T juga kok, Pak? hah? Nggak harus dibagi T kok ini per 1 detik gitu. Aku tadi caranya tuh apa namanya pakai 1000 kali 10 kali 10 kali 20 nanti dikali 55 per 100. Terus dibagi lagi sama 1000 Oh, lagi kan astagfirullah. Ini buat V-nya jadi kilowatt. 10. Paning latih 10,3. Ini V-nya 10 ya. 10 nih jarak salsa. Iya, Berarti 10. 110 kali 10 pangkat 4 ya. Nah, dalam kali berarti 110 kali 10 pangkat 1 kan dalam kali kan. Mana kan? 110 kali 10 pangkat 1 jadinya tuh, kilowatt gitu. Ngerti gak nih? Jarak salsa Nabila. Ngerti? Jarak ngerti, Pak. sampai sini apakah ada pertanyaan? Nggak ada. Nggak ada. Nabila ada pertanyaan nggak? Eh, enggak sih, Pak. Tapi saya mau ini Pak, PC itu eh reaksi karena besok susulan. Oh ya, ntar habis lain aja telepon Ya. dia. Salsa apakah ada pertanyaan? Aman ya? Oke, kalau nggak ada pertanyaan, nanti kalau ada soal-soal lagi dari gurunya kirim aja ya soal fisikanya. Oke, semangat selalu Zahra, Salsa Nabila. Coba boleh di on cam dulu gak? Biar Pak Adi kirim fotonya nih. Zahra, Ngerti, Zahra, Pak. Zahra sebentar deh. On cam dulu. Udah hilang ya. Itu udah on cam pas saya turunin kameranya. Ya udah. Oke. Dua, tiga. Oke, mantap. Oke, semangat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Pak. Di